Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur penelitian. Video ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Unsur-unsur penelitian merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur ini merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari penelitian sebagai penunjang penelitian dan sebagai kelengkapan penelitian. Apa saja unsur-unsur penelitian? Unsur-unsur penelitian yang pertama yaitu konsep. Konsep yaitu mengungkapkan suatu fenomena. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian, dari rumusan masalah yang telah kita buat atau yang telah kita susun, kita bikin dulu konsepnya. Fenomena apa yang mau kita ungkapkan dan bagaimana latar belakangnya. Itu namanya konsep. Yang kedua, ada yang namanya preposisi. Nah, preposisi ini dari setelah kita melakukan yang namanya konsep, kemudian kita melakukan tahap uji kebenaran. Jadi, kita uji dari apa yang tadi konsepnya, terus kita uji. Itu namanya preposisi. Kebenarannya kita uji, konkret atau enggak, kita uji kebenarannya. Kemudian yang ketiga yaitu teori. Teori yaitu suatu hal di mana kita mengembangkan ide, menemukan gagasan, mengasumsikan suatu pendapat, dan menerangkan mengapa serta bagaimana suatu atau fenomena itu terjadi. Kemudian yang keempat, ada yang namanya variabel. Variabel yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari suatu objek atau orang ataupun kegiatan yang bervariasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Jadi, variabel itu atribut atau objeknya yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulan. Kemudian yang kelima ada yang namanya hipotesis. Hipotesis yaitu jawaban atau dugaan sementara setelah kita mengajukan masalah yang telah dirumuskan tadi. Jadi kita buat dulu jawaban sementara atau dugaan sementara dari masalah yang telah kita ajukan. Itu namanya hipotesis. Jadi hipotesis ini masih sementara ya, belum jawaban sepenuhnya dari penelitian tadi. Kemudian ada yang namanya populasi. Setelah kita ke hipotesis, kita ke populasi. Populasi yaitu suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu. Dengan kualitas tertentu dan tentunya yang akan diamati dan diteliti. Populasi itu jadi sekumpulan orang pada suatu wilayah tertentu, pada waktu tertentu yang akan kita teliti, yang akan kita ambil, kita teliti di dalamnya. Terus
Yang ketujuh ada yang namanya sampel. Sampel yaitu disebut juga contoh. Contoh, jadi sampel itu apa ya? Kalau di sini diterangkan oleh dalam Jarwanto tahun 1994 bahwa sampel yang baik yaitu sampel yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik dari populasi. Jadi sampel ini bagian dari populasi. Mungkin kalau sampel, jadi ketika sekumpulan orang tadi, misalnya di suatu wilayah ada sekumpulan orang, kemudian kita ambil 2 atau 3 orang untuk dijadikan penelitian atau kita uji, kemudian kita wawancarai atau kita dapati informasinya, itu namanya sampel. Yang kedua, untuk pembahasan berikutnya mungkin perbedaan populasi dan sampel. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa populasi dan sampel itu berbeda, walaupun ada kaitannya atau ada hubungannya. Apa hal yang membedakan antara populasi dan sampel? Yang pertama, perbedaan populasi dan sampel dapat dilihat dari pengertian keduanya, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian perbedaan dapat dilihat dari fokus kerjanya. Yang ketiga, perbedaan dapat dilihat dari pengumpulan datanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.